Selamat sore teman-teman pecinta kopi. Ketemu lagi dengan kita dari PT Bahana Genta Victory. Nah, kali ini saya membawa rekan saya yang baru ya. Ini dari tim teknis juga dengan Bang siapa? Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Roji. Teman-teman pecinta kopi, saya akan menjelaskan mesin kopi Karem T yang 2 liter. Oke. Ya, jadi nanti kita akan menjelaskan mesin kopi Karem tipe apa brandnya ada Karem. Nah, ini yang kemarin sempat kita sounding nih di sesi yang sebelumnya. Ya, kita akan memperkenalkan mesin yang fully automatic dari PT Bahana Genta Victory. Nah, ini salah satu mesinnya. Oke, nanti kita ulas bagaimana sih secara fungsi, kelebihannya, apa aja yang ada di Karem tipenya apa Bang Oji? K95T ya. K95T. Nah, kita akan jelaskan spesifikasi dulu nih Bang Oji ya. Spesifikasinya dari dayanya berapa Bang Oji? 2700 watt. Nah, Ya. ini Kapasitas opernya? opernya 1 kilo. Ya. Water tanknya 2 liter. Ya, nah ini jadi yang tadi Bang Oji udah jelaskan, ininya besar juga, jadi 1 kilo ya, 1000 gram. Jadi kalau kita kalkulasi, kira-kira satu koper itu kalau diisi penuh bisa berapa cangkir ya? Ya kalau kita ambil rate-nya aja 10 gram aja ya, kira-kira bisa 100 cup ya, 100 cup. dalam satu kali ngisi ya, gitu kan. Nah terus di sini juga kapasitasnya cukup lumayan besar. Nah ini 2 liter. Ya, jelaskan Nah, di Bang. sini ada magnet juga, sensor buat detek air, debit air. Nah, betul, di sini ada sensornya. Jadi nanti pada saat teman-teman ngisi, di sini ada batas minimal dan ada batas maksimal ya. Kalau di bawah batas minimalnya, nanti dia nggak akan terdeteksi untuk air yang ada di water tanknya. Dan jangan lebih juga dari batas maksimalnya. Jadi ada batasnya di sini ya. Ini bisa sistemnya bisa teman-teman bisa tuang pakai jug atau bisa juga diangkat kemudian diisi di dispenser. Ya. Dan saya mau jelaskan juga mesin ini sebelum kita lanjut ke fitur-fiturnya ya Bang Oji ya. Ya, Mesin ini dia bisa 2 sistem instalasi ya, bisa water tank dan bisa juga water tap ya Ya, Bang Oji ya. Jadi apa sih water tap? Sebetulnya di sesi berikutnya, sebelumnya saya juga pernah jelaskan. Kalau water tap dia terintegrate langsung ke keran air Supply. atau bisa juga menggunakan sistem water galon. Nah, mau lihat sistemnya mungkin bisa di shoot, bisa di close up sistem water tapnya. Nah ini ada bagian bagi selang. ini dulu Bang Oji. Nah ini di bagian ya ini kalau nanti diinstalasi water tap nanti kita connect ke bagian sini. Nggak apa-apa, ini simulasi aja. Nanti kita connect di sini dan nanti kita akan sinkronisasikan dengan program yang ada di dalam mesin Karem K95T ya. Oh iya, mesin ini cukup mumpuni ya, cukup tangguh di kelasnya ya. Nanti kita ulas lagi. Itu tadi untuk water supply-nya bisa water tank dan bisa juga water tap ya. Nanti kita sesuaikan di program. Kemudian apalagi Bang Oji di sini dilengkapi dengan cup warmer. Jadi kalau bisa di close up, di sini ada cup warmernya walaupun tidak terlalu besar seperti yang sudah otomatis. Untuk 2 cangkir atau 3 cangkir. Ya ini nanti gelas-gelas disarankan sebelum di serving ya itu kondisinya sudah hangat. Kering. Apa ya supaya kopi yang jatuh ke dalam gelas itu tidak diserap oleh gelas. Jadinya nanti cepet dingin ya Bang Oji ya. Ya tapi yang tadi Bang Oji mau jelaskan, gelas yang sudah dicuci jangan langsung ditaruh nih teman-teman pecinta kopi, tapi harus dikeringkan dulu. Ya treatmentnya sama seperti yang mesin semi automatic, dikeringkan dulu baru kita bisa tata di bagian kapur. Walaupun ya kalau kita lihat ya memang dia bisa 2 sampai 4 cangkir ya kalau untuk yang kopi. Kemudian balik ke itu sini di area depannya ada displaynya. Panel pengoperasiannya ya. Dia berapa in ya? Udah 10 in dia ya. Dia udah resolusinya full color ya. Nanti kita lihat teman-teman ya. Kemudian ya turun lagi ke bawahnya ini ada Coffee outlet. Coffee outlet. Coffee outlet sama cappuccinator. Ya, betul. Ini jadi ada coffee outlet. Dan ini yang Mbak Oji pegang ini adalah cappuccino maker atau bahasa lainnya yang sering familiar teman-teman dengar itu cappuccinatori ya. Kalau kita pakai bahasanya orang Italia. Tapi secara general lainnya ini cappuccino maker ya. Ini gampang tinggal diklik aja. Nah, terus ke bagian berikutnya ini ada yang tadi Bang Oji bilang. Nah, ini bisa diatur nih ketinggiannya. Atas bawah. Ya, untuk outlet kopinya dan cappuccino makernya. Ya, dan ini juga jarak cukup tinggi ya Bang Oji ya. Nah, dia ada tambahan tray-nya. Jadi kalau untuk gelas espresso ini bisa diletakkan di sini. Tapi kalau untuk gelas-gelas yang lebih tinggi ya, nah ini bisa di ke belakang ini. Kemudian ini jaraknya cukup tinggi. Jadi untuk gelas-gelas kalau di kafe, ya teman-teman barista ya, kayak Iris Glass itu kita bisa aplikasikan langsung di sini ya. Dan yang kerennya itu, ini mesin ini juga bisa 2 produk sekaligus kita serving. Ya, jadi kalau nanti, kalau bikin satu kelamaan, kalau ada 2 orderan sekaligus kita bisa letakkan 2 gelas di sisi kanan kiri. Jadi 1 cycle 2 produk sekaligus. Nah nanti kita lihat ya bagaimana hasilnya. Ya nanti kita tunjukin. Kemudian
ini juga ada apa Bang Oji, silakan. Dry sama drawer. Nah, ini drawernya cukup 30 cake. Ya ini tempat drawer itu apa Bang Oji? Dia tempat Ampas ampas ya. iya. Jadi coffee cake-nya ini nanti akan jatuh ke sini. Jadi kopi yang udah diekstraksi, ya kenapa dia tanpa ampas, nanti ampasnya akan dipisahkan di sini. Ya di sini juga ada sisa-sisa ekstraksi dari airnya, nanti sisanya akan dibuang di sini. Nah ini salah satu modul untuk memberi tray dan ground container. Yang tadi Bang Oji bilang, ini kapasitasnya adalah 30. sebetulnya bisa lebih, tapi mesin ini memang disetting dari pabrikasi, ya dia bisa sampai 30 cake. Jadi nanti akumulasi, kalau sudah 30 nanti akan ada pop up-nya. Jadi dia minta dikosongin. Ya, sensoriknya itu sistem sensoriknya. Dia menghitung cycling yang sampai 30 produk kopi. Nah, silakan Bang Oji. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, ini antusias nih dari teman-teman pecinta kopi nih. Mungkin Dia ada auto Ya, boleh. cleaning nggak dari mesin? oh pasti. Makanya kenapa kita bilang fully automatic? Karena dia ada sistem auto cleaningnya. Jadi nanti mungkin saya bantu jelaskan sedikit yang namanya nanti untuk ngebersihin kopinya. Ya kalau kemarin yang mesin manual ya, mungkin teman-teman yang lihat sesi kita sebelumnya ya pakai sistem backwash. Nah ini juga ada ya. Jadi nanti kita untuk kopinya ada sistem pembersihannya namanya cleaning rinsing cycle, terus ada untuk cleaning milknya juga. Dan ada satu lagi namanya ada sistem descaling. Ini nanti apa sih? Itu istilahnya cleaning coffee, milk cleaning, kemudian ada untuk yang descalingnya. Kalau untuk kopi pastinya itu sifatnya daily, ya tiap hari. Jadi selesai dipakai nanti kita harus bersihkan setelah selesai penggunaan. Termasuk untuk susunya, apalagi susu. Kalau susu teman-teman pecinta kopi pasti udah tahu ya, susu itu paling gampang rusak dan cepat basi. Ya nantinya juga akan menimbulkan kendala-kendala teknis pada saat operasi. Nanti itu otomatis atau enggak? Otomatis. Jadi cleaning untuk kopinya, cleaning untuk milknya itu semua otomatis dan juga nanti ada sistem descaling. Oke, Nah, pertanyaan lagi. ya silakan. Temperatur suhu airnya bisa di-set nggak? Temperatur suhu airnya memang ini sudah dari pabrikasi ya, antara untuk boiler coffee itu ada 90 sampai 95 derajat Celcius. Tidak sampai titik didih air ya. Karena nanti menghindari apa? Pada saat dia proses ekstraksi ataupun air panas dia nggak nyiprat. Makanya tidak boleh kita setting di atas atau sampai 100 derajat Celcius. Beda dengan thermoblok untuk steam. Kalau untuk thermoblok untuk steam atau untuk sistem cappuccino maker itu disetting atas 120 sampai 130 derajat Celcius. Ya. Berarti suhunya ini lagi nggak bisa setting ya? Berarti udah dari sini. Itu bawa pabrikasi. Oke, ada Ya. pertanyaan lagi. Bisa langsung pakai galon nggak itu water tap-nya? Oh, tanpa Ya. mesti diisi ulang. Oke, ada pertanyaan. Bisa pakai sistem water galon nggak untuk supply airnya? Bisa. Tapi ya karena konsep dia adalah vibrant pump, itu harus ditambahkan external pump. Jadi untuk booster pumpnya. Jadi kita menyarankan pakai flow jet ya. Pompa yang bantu dia untuk dorong. Ya kecuali dia terintegrate langsung atau terkonek langsung ke keran air. Ya karena sudah bertekanan. Oke. Terjawab ya teman-teman pecinta kopi. Harap dimaklum suara saya agak sedikit Yang bebas. satunya dong. Ya. Oke. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak kita bisa lanjut Lanjut. jelasin fitur-fiturnya. Next. Oke ya, lanjut ya. Nah kemudian kita coba nyalain aja ya, Bang Oji ya. Operasional. Kita coba nyalain. Ya, ini kita sistemnya water tank ya. Water tank ya. Ya, ini 220 volt sampai 24 volt AC. Ada main switch di Main bagian switch di belakang. di bagian dalamnya bisa di close up. Terus Ya, ini ada main switchnya. Nah, itu main switchnya. Nah, itu bisa dinyalakan ke posisi on, posisi 1. Kemudian ada switch off-nya ya, tinggal tekan tahan. tekan tahan. Ya. Nah, nanti display ini akan menyala. Nah, ini dia teknologinya sudah Android. Ya, bisa terlihat. Kalau nanti biasanya di awal ini karena kita sudah sempat persiapkan, dia nggak ada sistem heatingnya lagi, harusnya dia udah langsung ready. Tapi kalau pertama kali nyalakan biasanya butuh waktu untuk heating up dulu. Ya, tidak lama kok, nggak sampai 2 menit karena itu salah satu kelebihannya dia sudah thermoblok. Jadi sistem pemanasan itu cepat, ya itu kelebihannya. Ini tampilan seperti ini. Ya, oh dia heating dulu, dia untuk manasin thermobloknya. Dia double ya thermobloknya Bang Oji ya. Dia ada steam sama kopi. Ya, Jadi heating. Kita tunggu temperaturnya. Nah, tadi kita dengar juga ada suara mechanic press-nya atau di istilah di mesin kopi adalah brewing unit-nya. Jadi kalau di semi automatic atau manual mesin itu kita menggunakan brew head dan portable filter. Kalau full automatic itu ada brewing unit-nya di bagian dalamnya. Nah, itu yang terjadinya ekstraksi kopi. Jadi kopi yang sudah digiling di grinder ya, dia akan diumpan jatuh ke dalam mechanic press-nya atau yang biasa kita sebut brewing unit. Kemudian di press, kemudian di mix oleh air panas dari thermoblok. Kemudian jadilah ekstraksi kopi, espresso dan produk turunannya. Ya,
Kenapa dibilang full automatic dari kategori mesin semi automatic? Karena memang dia sudah satu kesatuan. Ya. Grinder dengan mesin sudah satu kesatuan. Tapi kalau yang semi automatic atau manual mesin, grinder dengan mesin kopinya terpisah. Tapi kalau full automatic dia sudah satu kesatuan. Makanya kenapa kita sebutnya ya Bang Oji ya sudah full automatic. Karena grindernya sudah satu kesatuan di dalam mesin. Oh, ada pertanyaan Bang Oji dari teman-teman di pencinta kopi di rumah, silakan. Bisa berapa option menu yang ada di screen mesinnya? Nah, nanti. itu. Nah, ini opsi menunya. Yang Jadi sebetulnya ini dari total halamannya bisa banyak, bisa sampai 10 halaman. Tergantung kita bikin nih, tergantung kita maunya berapa yang ditampilkan satu slide, satu page-nya, satu halamannya. Contoh kalau sekarang kan boleh di close up. Nah, kalau ini kan sekarang yang tampil besar Bang Oji. Ya. Di sini yang tampil adalah 8 produk minuman. Ya, ada espresso, apalagi Bang Oji? kopi, cappuccino, Ya, flat white, latte. ada coffee latte, ada cappuccino, hot milk, dan juga ada ristretto. Nah, kita slide lagi. Jadi satu halaman ini ada 4 produk kopi ya, teman-teman pecinta kopi. Jadi kalau kita slide lagi, halaman berikutnya ada 8 menu lagi. Sama seperti di halaman yang pertama, di slide yang pertama. Nah, itu bisa dilihat. Jadi nanti dari yang single produk sampai yang double produk kita bisa create di sini nih. Tergantung kita mau jualnya, kita mau menggunakannya produk apa yang kita tampilkan ya. Kita slide lagi. Nah, itu ada menu-menu yang kita bisa tampilkan. Nah, contoh kayaknya kalau 8 terlalu banyak deh. Saya maunya satu halaman itu saya bikin 4. Oh, bisa. Silakan Bang Oji. Nah, ini Bang Oji ini salah satu teknisi handal juga yang biasa menangani Masuk kopi setting. Kalem K95T. Silakan. Pelan-pelan Bang Oji biar Oh, ya. teman bisa ngikutin. Masuk tekan setting, Kan tahan. tahan, Oke. masuk individualizer, Ya, Terus? terus menu individual, sub menunya. sub menu, breakfast. Ya, kemudian ada tulisan apa nih Bang Oji? Beverage Beverage logo, logo display. Ya, klik. Nah, di sini kita bisa tentukan Mau berapa? ya, mau berapa banyak Slide. ya slide di masing-masing halaman. Contoh kita simulasi ya Bang Oji ya, 4 Bang Oji masing-masing halaman itu 6 Bang Ya. Nah, ini Bang Oji 4. Oke, coba kita aplikasikan, kita save. Nah, Tarat. Ada Nah, 4. berarti kalau gini kita setting 4 logo yang tampil, berarti halamannya akan bertambah slide 1, yang banyak. 2, 3, 4, 5, 6. Karena total di produk yang bisa di-create di sini hampir bisa sampai 20 produk. Ya, secara portfolionya dari Kalem K95T. Oke. Atau aduh saya nggak mau deh kalau 4. Saya maunya yang lebih simpel karena yang sering laku itu 2 produk doang. Biar nggak bingung operatornya. Oh, bisa, kita bisa bikin 2. Silakan simulasi lagi. Oke, tekan setting, Tekan setting, individual, submenu next lagi. logo, Oke, 2. Klik kotaknya 2 ya, sampai orange. bukan. Ini maksudnya. Nah, cakep. Nah, ini tinggal atas bawah modenya. Jadi bisa diaplikasikan, bisa diatur sesuai dengan kebutuhan di outlet coffee atau di restoran atau di hotel ya, oleh teman-teman atau barista sekalian di rumah ya, atau di kafe atau restoran. Kemudian kita coba balikin lagi ya, kayaknya lebih enak Bang Oji. Apa? 1 bisa nggak? Itu bisa. Ternyata 1 juga bisa. Tuh, coba kita lihat tampilannya seperti apa. Ya, jadi bisa banyak halamannya jadi. Slide Ya. banyak. Oke, kita balikin lagi ke default ya. Karena defaultnya itu satu page itu ada 8. Kita balikin lagi karena idealnya 8. Satu halaman ada 8 menu yang kita bisa create. Ya, balikin lagi. Balikin. Oke, nah sekarang ini kita mengacu ke tampilannya. Di dalam menu display itu ada menu buat program. Ini adalah menu untuk beverage-nya dan ini juga ada tanggal yang kita bisa setting. Ya. Dan kelebihannya juga karena ini sistemnya Android ada shortcut-nya. Jadi mesin ini juga ada shortcut-nya. Jadi nggak perlu masuk ke program. Menu apa sih yang harus kita tampilkan untuk mempermudah operasional? Biasanya kita menyelipkan itu untuk cleaning ya, Ya, Bang Oji, cleaning tablet. ya untuk cleaning tablet, untuk kopinya, untuk milknya, sama untuk statistik ya. Jadi produk counternya kita bisa tampilkan tanpa harus masuk ke menu programnya, karena khawatir kalau masuk ke menu program tanpa sengaja ya usernya operasional merubah menu yang seharusnya tidak dirubah. Contoh kita simulasi aja. Contoh kalau ini bawaannya, nah ini udah ada shortcut, ini yang kita sebut shortcutnya. Nah di shortcut ini ya, saya cancel dulu, maaf teman-teman ya. Ya jadi memang touchscreen-nya juga sensitif ya.
dia punya responnya bagus. Nah, tapi jangan selalu di cancel ya, karena kalau di cancel nanti kopi yang udah kegiling masuk ke chamber biasanya itu suka menimbulkan masalah ya, jadi benar-benar diperhatikan. Nah kemudian satu-satu kita ulas, ini menu standar yang ada di Beverage Coffee, ada espresso. Nah ini salah satu selling point dari Kalem K95T ya teman-teman pecinta kopi, yaitu adalah produk Americano yang biasanya sering ditanyakan tuh, kita kalau mau bikin produk Americano harus metodenya ya dicampur di luar ya, bikin espresso dulu terus dituang lagi air panas. Kalau ini udah nggak usah khawatir kalau mau bikin Americano, tinggal siapin aja gelasnya, kita tinggal setting produk Americanonya, kita tinggal bikin. Nah ini biasanya saya pernah beberapa kali di link yang dipertanyakan dan diapresiasi, ini salah satunya produk ini. Jadi kalau mau Americano kita tekan ya, kita lihat ya gimana. Di sini ada kopi, biji kopi, grams, gram. Nah di sini ada air volume cup kopi. Ya. Nah di sini ada water kopinya, ada air biasa, air panas. Ya jadi maksudnya di sini ada ingredient, ada komponen-komponennya yang membentuk satu minuman itu. Yang paling atas itu ada gambar logo kopinya, itu tingkat kekentalan kopinya. Kemudian ada berapa mili water quantity yang dipakai, kemudian ada Air ya panas. untuk volume air panasnya. Ya, nah ini air panas. Ini adalah Americano. Sebentar, tahan dulu, mau bertanya, saya jelasin biar gak potong. Nah ini Americanonya, ya. Nah, mantap kan? Jadi nggak perlu ribet lagi, sunset, ya. Kalau kata kabinet sekarang, kabinet ya, sunset. Nah, Americano udah jadi bagus kan, kremanya juga masih kelihatan. Jadi tampilannya oke, bisa di close up. Nah, tampilannya kan, kalau kita ini juga Americano nggak kaleng-kaleng, ya benar-benar produknya pekat juga ya. Nggak terlalu bening. Tapi memang kalau Americano secara karakternya memang lebih light, ya. Jadi dia jadi lebih ringan, lebih soft dibanding yang dulu. Oke, ada pertanyaan silakan teman-teman pecinta kopi yang mau nanya. Saya cicipin ya sedikit. Kapasitas hopper berapa kilo? 1 kilo. Hopper 1000 gram atau 1 kilo atau 1 pounds, ya. Jadi makanya tadi di awal saya kalkulasikan tuh. Jadi kalau ini sehari kapasitas mesin ini bisa berapa cup ya? Ya, kalau kita gampang ya kalkulasinya, kalau kita setting satu minuman aja 10 gram, berarti tinggal 1000 gram dibagi 10 tiap cangkirnya, berarti bisa 100 cup per hari. Biasanya pebisnis kopi kalau udah mendengar kata-kata nilai 100 cup itu udah wah cuannya banyak. Ya, 20-30 juga happy, apalagi 100 cup, wah luar biasa banget. Jadi ini mesin kita bahannya Genta Victory sendiri, kita ada sistem loan dan rental, dan kita sudah pakai juga di beberapa hotel dan memang durability-nya cukup tinggi. Ya, bisa, saya pernah tarik data di Genjot sehari bisa sampai 200 cup, itu mampu. Ya, selama memang beberapa poinnya harus kita perhatikan. Ya, sesi berikutnya saya pernah bilang masalah sumber airnya, ya, sumber listriknya dan juga pengoperasian yang benar-benar harus sesuai dengan SOP. Ya, jangan taruh air di sini, ya, jangan menggunakan air yang kalsiumnya tinggi, mineralnya tinggi. Makanya kemarin kita sempat jelaskan TDS-nya berapa sih. Yang disarankan TDS untuk air adalah 100 sampai 150 untuk value-nya, ya. Kemudian apalagi kekeruhannya jangan sampai keruh. Listriknya disarankan memakai stabilizer. Ya, oke. Ada pertanyaan? Hasil foamnya bagus nggak, Kak? Hasil foamnya daripada nanti tebak-tebak mau manggis, kita nanti tes, ya. Kita lihat foamingnya, ya, harusnya tidak mengecewakan, ya, karena kenapa tender kita di beberapa hotel pakai ini, ya karena memang untuk kualitas kopinya termasuk foamingnya juga cukup menjanjikan dan cukup bagus, ya. Oke, nanti kita coba untuk foamnya. Ada pertanyaan lagi? Ya, nih saya biar nggak lompat-lompat, saya masuk ke menu lagi ya. Selling point-nya tadi saya baru jelaskan Americano-nya. Kemudian apa lagi? Ini juga tadi selling point udah dibahas di awal, ya. Fit ini jarak antara tray dengan coffee outlet-nya cukup tinggi. Jadi kalau teman-teman mau bikin gelas-gelas yang iris gelas, biasanya buat latte itu bisa langsung diaplikasikan tanpa kita harus tuang lagi di luar. Ya, jadi cukup mudah untuk operasional. Nah, ini salah satu kelebihannya. Nanti kalau memang mau pakai gelas espresso, gelas yang lebih kecil, kita bisa menggunakan tray. Dan ini juga kita adjust zone. Ya, cuma nanti tolong diperhatikan pada saat kita mau ambil turun kontainernya atau drip tray-nya, ini harus posisinya di top, di atas, kemudian supaya tidak tersandung, ya, tidak terjadi. Ada pertanyaan, Boleh. nggak untuk coffee shop? Untuk coffee shop selama tadi kapasitas perharinya itu di bawah 100 cup aman, dan konsepnya dia tidak karena di sini orang awam pun bisa pakai. Jadi anak-anak mungkin bisa pakai, bisa self service karena dia cukup ditekan dia langsung beroperasi sendiri. Ya, itu sih untuk jawaban yang tadi. Boleh? After sell service-nya di bahannya ya? Iya,
Untuk PT Bahan Gintas Victory sendiri adalah after sales service-nya ini semua sama. Baik itu dari mesin kapsul, kita jual kapsul juga mesin semi otomatis dan mesin fully otomatis. After sales service kita itu garansi warranty 1 tahun, untuk spare part 6 bulan. Tapi catatan untuk spare partnya selama tidak human error ya, terus bencana alam, air yang buruk, ya kan, listrik yang kurang baik, ya kan. Nah itu kita bisa void. Jadi nanti kita akan validasi dulu, ya teman-teman kita kopi nggak usah khawatir. Oh mesinnya baru dibeli, tapi selama ini nggak ada masalah ya Bang Oji ya. Tapi kalaupun ada masalah, boleh klaim ke kita. Nanti kita cari tahu dulu, validasi dulu. Kalau memang masalahnya karena pabrikasi, pasti kita ganti. Ada beberapa case nggak banyak, paling cuma kehitung jari 1-2. Tapi kadang juga ya kita harus lihat juga listrik, air sumbernya itu harus benar-benar kita perhatikan di awal. Karena kalau enggak, nantinya mungkin penyebab permasalahan itu karena kualitas air yang jelek atau listrik yang tidak stabil tadi. 2.700 berarti kapasitas stabilizer yang harus kita siapkan adalah sekitar di atasnya, berarti 3.000 minimal. Ya, teman-teman kalau untuk branding stabilizer tinggal cari yang paling worth it. Tapi jangan yang terlalu miring juga, harga terlalu murah biasanya suka bermasalah juga. Ya, yang normal-normal aja. Ya, karena saya sempat dapat juga stabilizer, harganya miring banget sampai setengahnya. Tapi ternyata jadi masalah. Pas aktualisasi dicek sama teknisi ternyata waduh nggak cover dia punya tegangannya, jadi malah jadi masalah karena stabilizer. Oke, next pertanyaan. Dalam pembuatan satu produk biasanya kecepatannya berapa lama? Kecepatannya kita udah pernah ukur, kalau untuk nggak lebih dari hanya 1 menit lebih. Itu produk yang paling baik itu latte, yang kopi susu. Jadi cepat, ya nggak pakai ribet, nggak pakai lama, ya karena memang teknologinya sudah teknologi canggih. Jadi proses pemanasannya cepat, proses ekstraksinya juga cepat. Ya nggak sampai 2 menit, saya hanya bisa bilang 1 menit lebih. Ya tergantung dari quantity yang kita setting. Takutnya kan kalau memang mau pakai gelas yang atau pakai yang ice, untuk produk ice yang lebih banyak ya itu kan durasinya juga akan. Tapi selama produk latte yang normal itu sekitar 1 menit, nggak sampai 2 menit, nggak sampai 2 menit. Boleh pertanyaan lagi? Kalau nggak kita lanjut, boleh bagian setting programnya. Cocok ya berarti untuk di office? Cocok banget untuk office, ini paling cocok ya, ditaruh di pantry ya, jadi setiap karyawannya bisa. Ini banyak dipakai di kantor-kantor ya Bang Oji ya, atau kadang yang kantor-kantor luar asing juga banyak pakai. Karena apa? Simple gitu kan, dia taruh di pantry atau ditaruh di yang tempat pabriknya mereka ya. Iya, atau di meeting room juga bisa, karena dari segi suara juga silent ya, dia nggak terlalu noisy ya, sangat bisa sekali, sangat bisa sekali. Ada pertanyaan lagi? Oke, kita lanjut ya. Bang Oji mau coba terusin, silakan. Ya. Saya mau cari penyegaran dulu. Dari unlock setting. Nah ini kalau mau matiin setting tinggal digeser. Nggak ada kan, cuma 1. Nah kalau mau tambah unlocknya tinggal geser aja, rinsing, cleaning. Ya. Oke, jadi yang Bang Oji jelaskan ini shortcut tadi itu kita maksimal 5 menu. Ya. Kalau 1 ya pasti bisa, 2 pasti bisa, tapi tidak bisa melebihi 5. Nah, di sini ini pilihan shortcutnya di menu ini kita bisa. Kalau kita mau aktifkan itu berarti kita geser, warnanya akan. Ini kenapa nggak bisa? Karena sudah lebih dari 5 item menu yang ditampilkan di shortcut. Itu maksudnya, ya. Tapi idealnya yang kita munculkan adalah buat cleaning, buat produk counter. Jadi nanti si user bisa tarik data setiap harinya. Contoh, kita coba simulasi. Nah ini rinsing otomatis. Jadi kalau dia udah berapa kali pemakaian dia akan rinsing. Itu salah satu kecanggihannya juga. Memang walaupun fitur ini juga sudah ada di beberapa brand lainnya. Ya di sini juga sama. Oke. Kita mau jelasin apa lagi? Nah kemudian ini. Tadi kan kalau kita bikin ya, jadi ada beberapa menu lagi nih teman-teman. Saya coba masuk ya Bang Oji ya. Saya coba wakilin. Nah di sini selain shortcut ada mesin setting. Nah nanti bisa di close up. Nah jadi kalau mau setting untuk beverage-nya, mau itu espressonya, black coffee, americano, cappuccino, coffee latte, flat white, bahkan air panas, itu kita bisa setting di beverage settingnya. Caranya bagaimana? Ya tinggal masuk. Nah di sini ada beberapa komponen ya, beberapa parameter yang kita bisa setting. Ya ada untuk nama pastilah ya, resepnya gitu kan, terus ada ya ada tingkat kentalannya. Di sini ada tingkatannya, ada berapa Bang Oji? Ada 3, ada light paling ringan ya, ada moderate,
ya itu di middle, di tengah, ya ini ada yang Strong. rich, berarti yang too strong, yang Strong. paling kuat. Nah mesin ini juga bisa disetting untuk gramasinya adalah 5 sampai 22 gram, amazing ya. Ini salah satu selling pointnya juga, portfolionya kalem, dan saya pun akhirnya simulasi juga, tes juga memang kalau kita setting dengan grand size ya, coffee tertentu, kita maksimalkan itu bisa sampai 22 gram. Dan kita sudah pernah timbang, keren kan? Jadi tidak hanya untuk mesin semi otomatis aja, tapi mesin fully otomatis dia bisa disetting sampai 22 gram. Jadi kalau dibikin wah nggak strong, silakan di setting sampai di 22 gram. Pastinya strong ya, tapi kan balik lagi untuk produk kopi yang kita cari adalah profilingnya. Ya biar bikin unik apa. Oke teman-teman, kalau nanti ya bisa juga berkunjung ke sosial media kita di Facebook, TikTok ya, atau juga Instagram di @bgv.official, atau mau belanja-belanja, shopping-shopping ya, kita one stop shopping semua nih, bisa berkunjung di Bahana Genta Victory ID, jangan lupa ya. Atau yang nggak sempat lihat live streaming kita, bisa nanti lihat recording kita di YouTube kita, di vlog kita ya, itu di bahanagv.co.id ya. Oke teman-teman Cinta Kopi, kita lanjut lagi ya. Ada pertanyaan? Nggak ada ya, kita lanjut lagi. Nah ini kita ya balik lagi, nanti tergantung dari kopi yang dipakai ya, profiling seperti apa nanti kita create di sini ya. Kemudian ada komponen apa lagi ya, ada balang, ada coffee quantity, ada temperatur juga kita bisa setting. Revisi ya, tadi seperti revisi temperatur bisa disetting ya. Jadi nanti temperaturnya kalau kurang panas, terlalu panas, kurang dingin, di sini ada beberapa level ya. Nah ini untuk temperaturnya, jadi bisa low, medium, dan high. Sorry ya, tadi sempat kita skip. Nah, jadi ada keren, mesin ini keren sekali ya, saking banyaknya fungsionalnya kita juga sempat skip ya. Jadi untuk temperaturnya saya garis bawahi ya, dia bisa disetting untuk temperaturnya ya. Kopi yang kita setting antara 90 sampai 95 derajat Celcius, tapi memang bentuknya tidak value temperatur yang ditampilkan, tapi nanti tingkatan level. Nanti kita ukur pakai termometer berapa sih aktualnya, kalau di low, medium, atau juga yang high. Dan juga di sini ada pre-brew option. Nah, pre-brew option itu apa sih? Pre-brew itu nama lainnya adalah pre-injection, pre-brewing, pre-injection, pre-infusion, itu sama. Jadi sebelum kopi diekstraksi, kopi digiling, dia masuk ke dalam chamber, kemudian dia akan dibasahi. Ya, dibasahi dengan metode mau berapa lama dia dibasahinya. Makin lama dia dibasahi, ekstraksi yang keluar akan lebih muncul. Biasanya secara tampilan kremanya lebih tebal. Itu fungsi dari pre-brew atau pre-injection atau pre-infusion. Kalau di mesin kalem K95T, dia kita sebutnya pre-brewing, tapi sama yang dimaksudnya ya. Nah ini kita bisa aktifkan atau bisa dinonaktifkan. Balik lagi tergantung profiling kopi yang kita mau angkat ya. Kalau memang nggak perlu nih kita aktifkan pre-brewingnya, ya udah kita bisa dinonaktifkan. Tapi kalau kayaknya masih kurang nih, kita mau tambahin lagi kremanya, biar tampilannya krema ya, kita bisa aktifkan sistem pre-brewing. Yes. Kemudian di sini juga kelebihannya juga ada one more espresso. Jadi kalau espresso kurang strong, kita bisa ada tambah one shot. Kalau di kafe kan kita pesan black coffee ya, tapi plus one shot espresso. Wah ini benar-benar pecinta kopi nih, sukanya yang strong, mungkin udah ngantuknya berat gitu kan ya, jadi minta espresso ditambah satu shot. Nah, ini kita bisa aktifkan menurutnya. Oke ya, itu aja. Nah itu salah satu simulasi untuk yang kopi. Kalau yang susu pastinya kita ke cappuccino ada produk untuk susunya ya. Kalau tadi kan komponen kopinya aja kan sampai berbuih, kalau ini ada komponen buat susunya, Susu sama krema. foamnya berapa menit, hot milknya berapa menit, ini kita bisa setting di sini ya. Oke, ini dalam detik ya, 14 di sini berarti 14 detik ya, dia berapa banyak foamnya, cream time atau hot milknya dia bisa kita naikkan juga. Tapi kalau di cappuccino itu nggak ada hot milk ya, kecuali di latte ya, karena biasanya kalau cappuccino itu lebih foamnya yang tebal. Oke, masih banyak nanti teman-teman kalau seandainya berminat gitu kan mau beli, nanti kita training sampai bisa ya, jadi nggak usah khawatir untuk operasional, cara operasional atau cara settingnya ya, nanti kita training sampai bisa ya. Oke teman-teman sekalian, kita lanjut ya. Kemudian di sini juga ada maintenance. Mungkin nih di sesi ini kita nggak bisa ngulik semua nih karena menunya banyak ya, kita coba maksimalkan secara durasinya. Nah ini untuk sistem maintenance atau pembersihannya, ada namanya cleaning glue unit, itu untuk bersihin kopinya yang tadi pertanyaan ya kan. Ini bisa otomatis kan, sangat bisa, memang sudah ada fiturnya. Atau untuk milknya ada clean milk ya, itu juga bisa di cleaning dan ada di scan milk
Tapi kalau untuk di scaling itu sifatnya nanti dia akan muncul indikator message-nya. Ya, ada pop up-nya. Jadi kalau nanti udah waktunya di scaling, dia akan muncul ya, ada indikasinya, ada pop up-nya. Ya. Di scaling kenapa kok mesin yang manual itu nggak ada sistem di scaling ya? Di program, tapi kalau yang full automatic ada di scaling. Bang Oji mungkin bisa bantu jelasin dari sisi teknis. Kalau dia timbul di scaling karena dia udah di tema bloknya udah bergerak, udah banyak geraknya, udah ada gerak mineralnya udah banyak. Nah itu harus di scaling. Kalau tidak di scaling, otomatis dia akan mampet, steam tidak keluar. Ya. Malah jadi susu nggak panas, atau susunya nggak bisa ketarik, nggak ada Ya, pomnya. betul sekali yang Bang Oji bilang. Jadi kalau di scaling pemahamannya gini, kan pemanas itu ada dua tipe, ada boiler, ada thermoblok. Ya, kalau thermoblok itu memang tidak ada sistem di scalingnya. Karena kalau sistem kalau sistem boiler itu harus kita kuras manual. Ya, tapi kalau sistemnya thermoblok, dia itu seperti pipa kapiler. Jadi ada blok pemanas, terus dia kayak pipa kapiler. Ya, kayak urat nadi kita nih, pipa kapiler itu kan sangat kecil. Makanya kenapa kelebihannya kalau yang teknologi thermoblok, dia pemanasannya lebih cepat. Ya, tapi dia memang harus ada pencegahan, itu adalah di scaling. Ya, itu bedanya. Dan di scaling ini ditentukan muncul tergantung dari hardness air atau TDS-nya. Kalau TDS-nya terlalu tinggi, maka permintaan untuk di scalingnya akan lebih cepat muncul. Tapi kalau TDS-nya sesuai ambang yang tahu standarisasinya ya, itu bisa baru muncul di setelah frekuensi pemakaian 6 bulan ke atas. Tapi kalau tinggi, TDS-nya itu bisa 2-3 bulan baru muncul. Nah, teman-teman pecinta kopi jangan sampai di skip ya. Kalau udah muncul di scaling, segera lakukan proses di scaling. Nah, berapa lama sih durasinya? Ya mungkin Bang Waji bisa jelasin. Kalau Silakan, cleaning tablet tuh 20 menit. 20 menit. 20 menit ini jadi kalau kita masuk, ini kita tidak interrupt ya, kita tidak fungsikan ya, itu sekitar 12 menit untuk cleaning kopinya. Kemudian kalau kita oke pasti akan melakukan proses cleaning otomatis. Ini kita kasih tahu aja ya, kalau untuk cleaning milknya cuma 2 menit ya durasinya. Kemudian kalau di scaling 40 menit. Makanya teman-teman lakukan proses cleaning setelah mesin selesai digunakan, dan itu sifatnya daily cleaning. Dan untuk di scaling pastinya proses di scaling dilakukan pada saat mesin sudah tidak digunakan lagi, karena kalau pada saat operasional pastinya akan mengganggu sistem operasional selama proses pembuatan kopi ya. Itu Bang Oji ya. Kemudian apa lagi nih? Ini statistiknya ya, di sini BVS-nya bisa kelihatan sudah berapa pemakaiannya. Karena ini bisa dilihat nih, udah ribuan karena mesin ini juga udah kita pakai nih. Ya, jadi sangat mumpuni, sudah banyak jam terbangnya. Ya, dan nggak bermasalah pokoknya selama memang listriknya baik, bagus, kondisi airnya bagus, dan juga apa namanya operasionalnya mengikuti SOP yang seharusnya. Kemudian, nah ini juga karena di self service kita nggak ada menu lagi teman-teman nih. Jadi kalau kita mau kasih untuk dia monitoring cup ya, itu juga bisa. Jadi itu menghindari tersentuh tadi tanpa sengaja. Jadi kalau tadi tersentuh tanpa sengaja, dia nggak langsung proses, tapi harus ada reminder untuk diletakkan cup dulu. Seperti apa? Saya tunjukin, bisa di close up. Ya, kita ke sistem individual. Kemudian di sini ada beberapa sub menu. Boleh? Ya, di sini ada sub menu, ada sort function tadi kita sudah aktifkan. Nah, ini ada konfirmasi cup in position. Nah, di sini ada dua kondisi, ada yang aktif open, ada yang close. Kalau close berarti dia tidak ada permintaan cupnya. Tapi kalau kita lihat perbedaannya, kalau kita aktifkan, ya, jadi pada saat kita aktifkan espresso, tampilannya seperti ini. Dia nggak langsung beroperasi, jadi dia harus disiapin dulu di cangkir. Ini waktunya berjalan. Ya kan? Jadi kalau punya anak kecil di rumah, kita diaktifkan sistem ininya. Jadi pencet nih jangan langsung, ya dia ada reminding untuk gelasnya. Nah ini tadi yang saya pencet produk apa Bang Uji? Espresso ya. Kita lihat hasil espressonya. Nah, kenapa saya tampilkan pakai gelas yang clear, yang bening, supaya bisa teman-teman pencinta kopi lihat ekstraksinya. Ya, ini ada cahaya. Nah, itu benar-benar apa ya? Ya, benar-benar strong. Ya, dia nggak diterawang, tidak tembus. Itu espresso, dan kremanya juga bagus. Ya, golden crema. Nah, tuh kremanya. Terus bisa dilihat kepekatannya.
amazing juga, luar biasa juga ya, menurut saya dan menurut tim saya juga. Jadi pada saat operasional, oh kalau seandainya kayaknya saya mau nambahin deh, ya kan pada saat berjalan operasional itu bisa di fitur ini ada. Contoh, kita simulasi ya Bang Oji ya. Oke, Bang Oji sebentar, saya ambil gelas lagi. Contoh ini. Jadi ini ada fitur ya yang unik dari mesin ini. Kita masuk ke settingan, kita masuk ke individual, kemudian kita masuk ke sorry bukan di sini, di ya ini beverage adjustment. Nah di sini dia ada dua kondisi. Kalau ini menu yang ini, jadi kita bisa kalau ini di close berarti kita tidak, pada saat operasional kita nggak bisa tambahin baik itu airnya atau kekentalannya. Tapi kalau ini kita on kan open ya, kita lihat ya, adjust receipt while making beverage. Kita lihat ya contoh, kan kita bikin nih black coffee. Nah ini yang pakai, ini kalau mau percepat tinggal start. Nah di sini aku bikin Ini buat kerja kopinya. mau ditambah lagi pada saat operasional bisa ditambah, tapi pada saat nanti ada warna abu-abu ya, ada signalnya lah ya, tadi udah telat. Ini akhirnya kita mau tambah lagi. Nanti tunggu indikatornya di sini. Tuh, kita bisa tambah, berubah dia. Jadi pada saat operasional berlangsung itu kita bisa rubah. Itu maksudnya fitur yang ini. Ya, tapi tunggu dia signalnya nyala dulu, ya, abu-abu. Itu pun air panasnya. Nah, ini air panasnya itu. Mau saya tambahin lah, kurangin aja dah, terlalu encer. Bisa, ya. Kalau inilah fitur yang tadi kita sudah aktifkan. Americano, ya. Jadi teman-teman nggak bingung lagi kalau bikin Americano, langsung taruh gelas, pencet produk Americano langsung jadi. Nah ini ada indikator juga ya. Di sini ada sensornya, kalau kopinya habis dia akan muncul indikasi. Ada indikator message-nya, ya. Ada pop-up-nya, berarti ini minum. Harus diisi lagi. Suara saya habis nih Bang Oji nih. Oke, Bang Oji ini ada beberapa varian yang kita pakai adalah ini salah satu produk terbaik kita juga ya, Edwin ya, yang gusto itu. Bang Oji nggak mau ngopi nih? Ya, ngopi ya teman-teman ya. Sambil nunggu Bang Oji ngisi apa? Bin hoppernya yang 1 kilo kapasitasnya, ada pertanyaan dari teman-teman di rumah, di resto, atau lagi yang santai-santai di kantor, lihat live streaming kita, ada yang senyum-senyum boleh nanya. Daripada menghayal enggak mendingan tanya seputar mesin. Sebisa mungkin kita jawab, ya. Kalau nggak bisa jawab, berarti Bang Oji yang akan jawab. Ya, ini. Nah di sini juga ini kelebihan juga nih. Jadi tutup bin hoppernya itu udah ada sealingnya, udah ada karetnya, ya. Apa? Untuk menghindari oksidasi. Jadi ini kelebihannya juga, kopi yang udah ditaruh di bin hoppernya itu bisa terlindungi. Jadi dia nggak oksidasi. Karena kopi itu dia memang menyerap udara di sekitarnya. Jadi untuk mencegah, makanya kita dari kalem K95T itu ditambahkan ada sealingnya. Jadi ini salah satu solusi terbaik juga. Jadi nggak perlu diambil, disimpan di wadah yang ada zippernya atau yang lock and lock. Ya, bukan merek ya, saya nggak promosi ya, tapi di sini sudah dilengkapi dengan sistem sealingnya. Nah itu salah satu kelebihan dari mesin kalem K95T. Sebetulnya tipe kita juga ada yang di atasnya. Ya kebetulan kali ini kita bawa adanya. Jadi ada tipe yang K95LT. Kapasitas water tank-nya lebih besar, dia 6 liter. Jadi bisa dikalkulasi itu bisa nggak dikit-dikit ngisi ya. Nah, juga sama ada fitur untuk water tank-nya. Ya secara overall sama, hanya beda water tank-nya aja lebih besar. Ya ini mewakili kok sama. Secara kapasitas, durability-nya juga sama. Ya. Ada pertanyaan? Nah, kalau seandainya mesin ini tidak digunakan dalam waktu yang lama, kita menyalakan di empty system namanya. Ya, kenapa? Untuk memperkecil, untuk meminimalis terjadinya kalsium residu yang ada di termoblok. Ya, cara seperti apa? Misalnya ini mesin mau dibawa ke luar kota atau ke luar negeri, boleh, tapi kosongin. Ya, kalau di packing juga pada saat dia di perjalanan keguncang-guncang dia nggak basah kardusnya. Cara seperti apa? Setting, masuk ke mesin setting. Nah di sini ada program namanya empty water system. Ya, nah ini kita remove dia punya water tank-nya, kemudian kita aktifkan. Nah maka dia akan mengosongkan seluruh air yang ada di dalam part-part di dalam mesinnya. Ya, sampai selesai. Kita contohin. Bisa di take out, bisa diambil. Ya, nah di sini ada tulisan, kemudian kita oke.
ini proses empty system ya. Jadi kalau mesinnya sudah tidak dipakai, mungkin mau keluar kota, ditinggal atau mau dibawa gitu kan, mau masuk ke dalam kardus lagi, pastikan di empty system untuk meminimalis hasil residu. Oke, kita tunggu. Ya. Kemudian kalau proses sudah selesai, dia akan otomatis ke mode standby. Ya, kemudian kita bisa matikan dan power ada di bagian. Tapi jangan lupa setelah kita cleaning dulu ya. Oke, keren kan produk kita kali ini ya teman-teman. Mau lihat lebih jelas bisa kunjungi ke e-commerce kita Kita Factory ID, atau bisa kunjung di website kita juga di bahana.gv.co.id, atau di sosial media kita ya. Bang Oji ada TikTok, Instagram, dan juga ada Facebook ya di @bgv.official. Oke, teman-teman, buat sesi kali ini itu dulu yang knowledge yang kita bisa sharing, yang kita bisa bagikan ke teman-teman. Jika ada pertanyaan, monggo ya di komen di di YouTube kita, nanti sebisa mungkin akan kita jawab ya. Terima kasih untuk teman-teman kita semuanya. Saya Arya Friadi dan rekan saya Oji. Mohon pamit, see you sampai di sesi yang berikutnya. Bye.